Sejumlah anggota polisi bersenjata lengkap menggerebek sarang narkoba di Jalan PDAM Tirta Nadi dan di Desa Serbajadi, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Seorang terduga pelaku dan pengedar narkoba berhasil diringkus usai berupaya kabur saat penggerebekan. Dalam penggerebekan 3 lokasi turut diamankan sejumlah pemakai dan pengedar narkoba beserta barang bukti klip sabu hingga puluhan alat hisap. Polisi kemudian merubuhkan dan membakar seluruh pondok atau barak yang kerap menjadi lokasi transaksi narkoba hingga rata dengan tanah. Jumlah total pelaku adalah 11 orang dari 3 TKP yang sudah kita lakukan GSM. Barang bukti yang kita amankan berupa narkotika, jenis sabu-sabu, dan kendaraan. Polisi kini memburu seorang bandar yang diduga menjadi pemasok barang haram ke lokasi tersebut. Sementara patroli di titik rawan narkoba masih terus dilakukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pelarian seorang pemuda bernama Alif ini terhenti saat tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menyergap di kawasan kampus UNP Air Tawar. Sempat berusaha kabur dari kejaran petugas, pelaku tak berkutik saat dikepung di sebuah pos pengamanan. Pelaku merupakan target operasi utama kepolisian lantaran diketahui telah beraksi di 15 lokasi berbeda di wilayah Kota Padang. Modus yang digunakan pelaku tergolong licin. Ia menyasar anak di bawah umur dan pelajar yang sedang berkendara seorang diri. Dengan wajah memelas, pelaku berpura-pura meminta tumpangan. Namun di tengah jalan, ia menodongkan senjata tajam berupa gunting untuk merampas harta benda hingga sepeda motor korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 unit sepeda motor, sebuah gunting yang digunakan untuk mengancam korbannya. Mengakui semua perbuatannya dan ada 9 TKP yang diantaranya 4 sepeda motor yang diambil dan sekian buah handphone. Jadi handphone, pura-pura minjam handphone kepada anak sekolah kemudian dilarikan. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku terancam hukuman di atas 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Korban ditodong dengan menggunakan senjata tajam jenis gunting. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Terekam kamera pengawas di rumah korban pencurian sepeda motor. 2 pelaku yakni BH usia 19 tahun dan MA usia 20 tahun. Dengan mudahnya membawa kabur sepeda motor korban yang terparkir di garasi rumah di Jalan Jerman 11, Kecamatan Medan Denai, Medan, Sumatera Utara. Keduanya berhasil membawa kabur motor milik korban usai merusak gembok pagar, kemudian mengangkat motor korban dan menjualnya ke penadah. Dari transaksi tersebut, masing-masing pelaku memperoleh 2 juta rupiah. Berkat rekaman CCTV, Polsek Medan Area kemudian berhasil melakukan identifikasi dan menangkap pelaku di pemukiman padat yang terletak di bantaran rel kereta api Medan Tembung. Namun dalam proses penangkapan, kedua pelaku mencoba melawan dan kabur sehingga memaksa polisi memberikan tindakan tegas kepada pelaku. Pelaku bukan kali pertama melakukan pencurian sepeda motor. Tercatat, setidaknya pelaku sudah 10 kali mencuri sepeda motor di sejumlah tempat di Kota Medan. Bupati MA melakukan kegiatan curanmor lor sebanyak 10 kali atau 10 TKP dan MB sebanyak 5 kali. Mereka tergabung dalam komplotan yang sudah terorganisir. Para pelaku merupakan komplotan yang terorganisir dan memiliki satu pengendali atau biasa disebut kapten yang kini dalam pengejaran. Kapten juga ikut terlibat dan berperan sebagai pemantau di lokasi kejadian. Tim kepolisian juga memburu penadah motor curian tersebut berinisial D dan kemungkinan masih ada jaringan lain. Masa yang terlanjur geram kepada pelaku lantaran warga dan mahasiswa kerap kehilangan motornya berkumpul mengepung sebuah rumah di mana sebuah motor milik korban seorang ibu rumah tangga yang dilaporkan hilang ditemukan di rumah pelaku. Masa berusaha menangkap dan ingin menghakimi pelaku.
Tim Polsek Tembalang Semarang yang kewalahan terpaksa meminta bantuan tim Dalmas dan Samapta Polrestabes Semarang untuk mengamankan situasi dan meredam emosi warga. Gembong pencuri motor yang menyasar kawasan kos-kosan mahasiswa di Semarang ini terpaksa dievakuasi tim gabungan. Pelaku diperiksa intensif dan bakal terancam hukuman penjara 5 hingga 7 tahun. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Nurut bagus-bagus ya. Nurut bagus-bagus ya. Tembak kau. Iya bang. Kau diam. Ya. Iya bang. Dengar kau ya. Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang sembunyi di atas plafon rumahnya di Bengkulu. Petugas harus naik untuk memaksa pelaku turun. Diketahui pelaku dan rekannya beraksi di halaman sebuah pesantren di Kecamatan Muara Bangkahulu. Mereka merusak kunci stang kemudian membawa kabur dan menjual sepeda motor korban seharga Rp3,5 juta. Di depan pondok pesantren Rabbaniyin. Selanjutnya tersangka ini mulai beraksi. Pengakuan tersangka ini ke TKP beranjak dari kediamannya atau dari rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 5 kali beraksi mencuri sepeda motor di sejumlah wilayah di kota Bengkulu. Sebelumnya, pelaku juga sudah pernah mendekam di sel tahanan dalam kasus yang sama. Dari kota Bengkulu, Endro Diwirawan, iNews melaporkan. Pelarian dua pencuri motor, Abdul Muiz dan Abdul Rauf, berakhir di tangan polisi. Abdul Muiz ditangkap di desa Jedih Bangkalan. Sementara Abdul Rauf diringkus di desa Telang Bangkalan. Keduanya mencuri motor penjaga toko warung Madura. Aksi keduanya terekam kamera pengawas di depan toko, Jalan Trunojoyo, Kelurahan Pejagan, Bangkalan pada dini hari. Tak ada aktivitas di warung, membuat pelaku leluasa beraksi. Saat kejadian, korban tengah tidur terlelap di dalam toko. Usai merusak lubang kunci, pelaku membawa kabur motor milik korban. Beruntung motor korban belum sempat dijual oleh kedua pelaku dan kembalinya motor membuat pemiliknya sumringah. Itu saya tertidur dengan istri saya, jadi ini diambil setelah saya tertidur 20 menit dari jam 12:20 itu dari CCTV diambil. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 477 tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Seorang pelaku begal hanya bisa pasrah saat tertangkap basah oleh massa di Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Puluhan warga melampiaskan kekesalan menghakimi hingga babak belur. Bahkan polisi kesulitan mengevakuasi pelaku ke mobil patroli Polsek Wonorejo lantaran warga tak henti-hentinya menghajar pelaku. Diketahui pelaku begal bersama temannya beraksi menghadangkan motor korban di jalan. Pelaku menganiaya korban hingga terjatuh dan selanjutnya membawa kabur motor. Saat ini polisi masih mengejar rekan pelaku yang identitasnya sudah digantongi. Dugaan kuat, pelaku kerap beraksi dan tak segan menganiaya korbannya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Konflik internal keluarga di Desa Sumber Agung, Kabupaten Pati membuat seorang anak laki-laki tega membakar rumah milik orang tuanya. Kejadian bermula saat terjadi cekcok antara pelaku dan orang tuanya hingga membuat pelaku emosi melakukan pembakaran rumah berjenis limasan tersebut. Satu unit mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Setelah melakukan aksi pembakaran, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Jaken. Kebakaran di Dukuh Pohlanda, Desa Sumber Agung, RT 1 RW 4 Jaken. Ya, dari anggota menyampaikan bahwa kebakaran 2 rumah limasan dibakar oleh anak pemilik rumah karena konflik keluarga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai Rp120 juta. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.
Video amatir merekam pelemparan benda yang diduga bom molotov di area salah satu SMP negeri di kawasan Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat. Kejadian berlangsung secara tiba-tiba saat aktivitas sekolah sedang berjalan. Menurut saksi, terduga pelaku yang merupakan siswa kelas 9 tiba-tiba melempar bom molotov ke area sekolah. Akibatnya sempat muncul api dan asap di sekitar titik kejadian. Pihak sekolah bersama warga sekitar segera melakukan penanganan awal sehingga api tidak merambat ke bangunan utama. Tim Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat beserta tim Inafis Polres Kuburaya telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa terduga pelaku. Saat ini sedang melaksanakan olah TKP, kemudian untuk pelaku yang diduga sebagai pelaku itu juga telah diamankan di Polres Kuburaya, tepatnya di Polsek Sungai Raya. Dan selanjutnya untuk saat ini kami sedang melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait kejadian ini. Belajar seperti biasa, jam olahraga tetap seperti biasa, di kelas juga seperti biasa, tapi pas jam istirahat, habis makan MBG, nah itu kejadiannya seperti itu. Berapa kali ledakan? 4 kali. Ada korban nggak dari anak-anak sendiri? Korban sih cuman paling cuma ini aja, Pak, keijak aja paku gitu, tapi bukan lemparan, enggak. Bukan lemparan tapi hanya keijak paku. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif dan kronologi lengkap peristiwa tersebut. Sementara aktivitas sekolah dilaksanakan secara online hingga 2 hari ke depan. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Dalam video amatir yang beredar, seorang wanita mendatangi kafe di Kelurahan Melaja, Bangkalan. Wanita berinisial HF menghampiri suami sirinya yang tengah bersama wanita lain di kafe tersebut. Melihat keduanya, membuat HF emosi dan memaki wanita yang duduk di samping SA suami sirinya. Pasangan suami istri itu cekcok hingga berujung penganiayaan. SA tega menganiaya istri sirinya. Korban ditemukan pingsan di pinggir jalan sekitar 100 meter dari kafe dengan sejumlah luka penganiayaan. Polisi yang mendapatkan laporan datang dan membawa korban ke rumah sakit. Polisi masih mendalami kasus penganiayaan tersebut. Bahwa korban mengalami penganiayaan atau kekerasan fisik di bagian leher dan mulut, yang mana korban pada saat itu dalam kondisi pingsan. Kemudian datang anggota Satsamapta Polres Bangkalan, kemudian dibawalah ke rumah sakit. Kasus penganiayaan kini dalam proses penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit PPA Satreskrim Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Aksi seorang pria mencuri burung poksai Hong Kong senilai 3 juta rupiah di permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Pelaku seorang diri nekat melancarkan aksinya saat siang hari saat situasi sekitar terlihat sepi. Dirinya dengan mudah mengambil burung peliharaan warga beserta kandangnya dan penutupnya yang tergantung di atas genteng. Jam 1-an lah ya, kurang lebih. Itu aja sih informasinya. Itu burung apa, Bang? Poksai, Hong Kong ya. Harganya bisa di... Ya kurang lebih 2-3 juta itu. Itu baru ketahuan hilangnya gimana, Bang? Pas pulang sholat Jumat, burungnya udah nggak ada. Kini korban telah memviralkan kasus pencurian burung ini ke sosial media agar pelaku jerah. Di Jakarta, Kiki Falupi, iNews melaporkan. Tanggung jawab kapal, tanggung jawab. Tanggung jawab orang barang-barang. Tanggung jawab.
Truk bermuatan sekitar 10 ton terjatuh dan tenggelam ke dalam laut saat akan keluar dari kapal feri KMP Permata Lestari. Insiden tersebut disebabkan patahnya ramdor atau pintu kapal yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara dek kapal dan dermaga. Beban truk seberat 10 ton membuat kendaraan cepat terprosok jatuh ke dalam laut. Truk milik ekspedisi Sinar Alwa rencananya akan melanjutkan perjalanan menuju Lelilef, Halmahera Tengah. Beruntung, sopir truk yang terjebak di dalam kendaraan berhasil menyelamatkan diri. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Membuka tahun 2026, MNC Insurance kembali menggelar agency kick-off dengan tema Integrity Drives Excellence di MNC Lido Lake Resort, kawasan ekonomi khusus MNC Lido City di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Melalui ajang rutin tahunan ini, MNC Insurance mengajak semua anggota tim dan rekan agen untuk tetap berintegritas dan bersinergi membangun ikatan yang kuat dan mempererat kolaborasi untuk mengukir kesuksesan di tahun 2026, sekaligus memberikan apresiasi kepada para agen yang telah mendukung pertumbuhan bisnis MNC Insurance. Agency Kick-Off tahun ini menjadi momentum bagi MNC Insurance untuk memperkuat sinergi dengan para agen kami. Dan melalui tema Integrity Drive Excellence, kami menegaskan bahwa integritas sebagai fondasi kinerja yang berkelanjutan, sekaligus mengapresiasi peran agen dan dukungan keluarga sebagai bagian yang sangat penting dalam pencapaian bersama di tahun 2026 ini. Melalui Agency Kick-Off 2026, kami, MNC Insurance, memperkuat peran agen sebagai motor pertumbuhan perusahaan. Dengan semangat Integrity Drive Excellence, kami mendorong agen untuk membangun kepercayaan nasabah melalui kinerja yang profesional dan berintegritas. Sebagai bentuk apresiasi untuk tahun 2026 ini, MNC Insurance menyiapkan berbagai insentif menarik dengan grand prize trip ke Beijing untuk para agen berprestasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, demikianlah jumpa kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.